keluarga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Anita, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Warga kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat bertemu kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah KU2 ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita beri salam satu dengan yang lain seperti ini. Namanya salam sehati. Kita semua adalah satu tubuh Kristus, satu keluarga Allah.
bahkan warga kerajaan Allah. Dan biarlah kiranya hari ini kita sungguh-sungguh bersuka cita di dalam Dia. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang terambil di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan dengan perikopnya, pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada dalam kami dan kami di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami juga yakin dan percaya saat ini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya juga Engkau akan menjamah kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami, memberikan kami jawaban dan jalan keluar di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini kami persembahkan kepadamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Dialah Allah yang Maha Kudus. Dia layak untuk terima pujian, terima hormat, terima kemuliaan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Worthy, worthy to receive glory, worthy to receive honor, worthy to receive all our praise today. Holy, 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 is holy. Is holy, holy is the Lord God Almighty. He's worthy, worthy to receive glory, worthy to receive honor, worthy to receive all our praise today. Praise Him. Praise Him, praise Him and lift Him up. Praise Him,
name forever. Praise, lambaikan dengan saudara. Praise Him. Praise Him and lift Him up. Praise Him. Exalt His name forever. Praise Him. Praise Him. Praise Him and lift Him up. Praise Him. Exalt His name forever. Exalt. Exalt His name forever. Exalt. Exalt His name forever. Yes. Firman Allah berkata, Dia telah ubahkan ratapan kita menjadi tari-tarian. Mari kita menari bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Yes. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh yes. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amarahmu, amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku kini
Haleluya. Dia mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Karena itu kita layak datang di hadapan Dia. Bersyukur untuk segala kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita bawa diri kita, hati kita, hidup kita di hadapannya. Dengan berkata, Tuhan inilah aku. Aku membawa penyembahanku bagimu Tuhan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. All for our sake became born. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to. Here I
to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Inilah kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Engkau selalu baik Tuhan, Kau Allah yang penuh kasih. Kau berikan hidup bagi kami, Kau layakkan kami jadi putra-putri-Mu. Kau segarkan jiwa kami, Kau sejukkan hati kami. Kau lepaskan kami dari belenggu dosa, Kau angkat kami, ya Bapa. Kinaya masyandaya ralabakanaya manamo, irala masyandaya masena. Syanaya namasyandaya nanamo. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami selalu dalam Engkau Tuhan. Engkau berikan kami kelegaan, Engkau berikan kami kelepasan. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami Tuhan. Itulah bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 minggu terakhir ini saya sampaikan dari perumpamaan The Prodigal Father. Ya, jangan salah judul. Biasanya The Prodigal Son atau The Lost Sheep, The Lost Coin. Kuncinya adalah gembala yang baik, lalu bendahara yang baik, dan seorang bapak yang terlalu baik. Nah, kan saya sebutkan sebelumnya ada rebellious relationship. Itu kebanyakan daripada kita. Kedua, repentance, puji Tuhan. Tapi ada satu lagi tentang putra sulung, yaitu religion relationship.
Kita lihat bagaimana tanda-tanda orang ada hubungannya itu relationship. Pernah saya sampaikan, religion terdiri dari kata Latin, re itu kembali, ligare. Ligare itu kembali kepada bondage. Dan saya sampaikan ketika kita mengalami yaitu rebellious relationship, kita mengalami GSR, yaitu guilt, rasa bersalah, ya. Lalu shame, malu, dan satu lagi rejection, sebetulnya penolakan. Mother Teresa yang mengurusi orang-orang sakit sampai meninggal, dia berkata, the deepest hurt, luka terdalam itu adalah rejection. Tidak ada pada kita yang hampir tidak pernah mengalami rejection ataupun abandonment. Tetapi putra sulung ini ada di dalam rumah. Sudah dalam rumah, saya perhatikan tanda orang dikuasai oleh roh agamawi ini. Tidak tahu terima kasih, saudara. Tidak ngerti apa artinya itu kasih karunia. Dia punya semuanya, dia punya authority, dia punya akses, dan dia punya nama bapaknya. Tapi dia menuduh bapaknya, belum pernah engkau memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk aku bersuka cita. Aku melayani engkau, melayani di sana, slaving for you. Bukan cuma jadi orang upahan, tapi jadi budak. Aku memperbudak diriku bagimu. Tetapi engkau belum pernah memberi. Tanda daripada religious spirit adalah do, untuk mengalami sesuatu. Di dalam hubungan bapak dan anak itu done. Apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bukan do. Oh, kamu doanya kurang manjang. Sering kan kalian dengar itu. Banyak doa, banyak berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. No. Doa itu relationship. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Ingat ya, secara guyon Gus Dur berkata, yang paling dekat itu orang Kristen. Sebab manggil Bapak. Ya, saya ingat itu. Beliau itu luar biasa, saya kagum sama Gus Dur itu, saudara ya. Tetapi itulah, anak sulung ini tidak menghargai statusnya sebagai putra sang bapak. Dia punya akses. Nah, apa yang aku punya, kamu punya. Bukankah kita patut bersuka cita? Tanda orang agamawi itu tidak ada sukacita. Dia selalu lihat orang lain, saya lebih hebat dari dia. Saya baca Alkitab lebih banyak. Saya lebih banyak mendengarkan seminar-seminar. Merasa dirinya lebih. Seperti anak sulung itu persis. Dan dia, kita lihat di sini, tidak ada terima kasihnya, tidak ada ucapan syukurnya. Dia ada di dalam rumah. Dia punya akses. Nah, kamu punya akses. Kamu mau lembu yang terbaik, silakan. Kenapa? Lembu Tambun itu dia pikir hanya untuk dia. Soal kepantasan sulit diterapkan pada kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, eksklusif club satu-satunya di dunia yang berdasarkan ketidakpantasan is the Church of Jesus Christ. Betul, saudara. Kalau kita tahu kita ini pantas, berarti kita belum mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Sebab saudaraku, saya tidak terkena relationship. Yang ada repentance relationship. Mengucap syukur pada Bapa. Kiranya Anda yang mendengar ini semua tidak terkena imbas roh agamawi. God bless you. Amin. Haleluya. Salam sehat dan selalu sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beberapa kesempatan yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini, Pak Kris, apakah kita tetap harus memberi atau menabur dalam persembahan selama kita mengikuti ibadah secara online? Warga kerajaan, selalu menarik memang jika kita berbicara mengenai persembahan kepada Tuhan. Ada yang memahaminya sebagai suatu kewajiban, tapi ada juga yang akhirnya tidak pernah lagi memberi karena berbagai alasan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan mengenai cara mengelola berkat Tuhan. Alkitab mencatat salah satu cara untuk mengelola berkat Tuhan adalah dengan menaburkan benih. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditaburkan kembali sebagai benih, kita pun perlu untuk menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh. Untuk kemudian apa? Kemudian ditaburkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan tentunya.
Dalam kitab Kejadian 8 ayat 22 dikatakan di sana, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan juga malam. Warga kerajaan dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa apa yang kita tuai di masa depan itu ditentukan oleh keberanian untuk menabur di masa kini. Saya belajar satu hal di sini. Abraham berani untuk menabur ketaatan pada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengorbankan putra satu-satunya. Apa yang dia dapat Bapak Ibu Saudara? Abraham menuai keturunan sebanyak bintang di langit dan juga pasir di laut. Nah, hal lainnya juga dilakukan oleh Ishak yang terus menabur dan terus menabur hartanya. Dan ia menjadi sangat kaya. Itulah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Selama bumi masih ada, maka hukum menabur dan menuai akan terus berlaku. Taburan adalah suatu benih yang sangat potensial yang akan membawa dampak positif bagi kita. Setiap taburan yang telah kita tabur tidak akan menguap atau kembali dengan sia-sia. Karena dalam sebuah taburan atau pemberian yang kita kerjakan, ada kuasa yang besar di dalamnya. Taburan atau pemberian yang kita lakukan dapat meredakan kegeraman, Amsal katakan seperti itu. Mendatangkan apa? Mendatangkan tuntunan ilahi dan juga mendatangkan perlindungan ilahi. Bahkan akan membuka jalan bagi setiap rencana Tuhan untuk tergenapi dalam kehidupan kita. Tentu saja itu akan juga mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Saat kita menabur dengan kesungguhan hati kita, ada kuasa besar dalam setiap taburan kita. Sehingga Tuhan pun akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Menabur di sini bukan hanya berbicara tentang uang atau harta kita saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kita juga bisa menabur kasih kita, kata-kata positif kita, perhatian kita, pengampunan dan lain sebagainya dalam keseharian kita tentunya. Saat Anda tidak berhenti untuk menabur dan terus menjadi berkat bagi orang lain, Anda akan menuai unlimited harvest. Amin. Hari ini ketika sudah bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bisa menabur. Yang pertama yaitu dengan scan QR Code untuk electronic payment yang Bapak Ibu akan kerjakan. Dan yang kedua melalui rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking maupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap menabur benih yang terbaik yang kami miliki. Ajar kami selalu untuk melakukan setiap perintah-perintah daripada firman-Mu. Kami percaya ada kuasa besar dalam setiap taburan yang kami kerjakan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu setia dalam menabur. Karena kami rindu mengalami unlimited harvest dalam kehidupan kami. In Jesus' name, amen. Selamat menabur dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Get ready for the unlimited harvest on your life. God bless you. Mari kita tunduk kepala, kita memasuk dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan dan Raja kami yang begitu baik pada kami. Kau menerima bukan saja kami waktu baik, tapi waktu kami di dalam dosa, kami sedang terpuruk, kami sedang tidak berguna, semua orang meninggalkan kami, tetapi Engkau tetap Bapa, sumber kehidupan kami. Kapan kami datang, Kau begitu menanti dan menunggu kami. Sebab itu kami datang pada pagi, pada siang hari ini Tuhan. Kau lihat setiap hati-hati yang merindukan Engkau. Engkau lihat hati yang sungguh-sungguh mau dilawat oleh Engkau. Jamalah kami saat ini. Bicaralah kepada kami. Bahwa kami lebih dekat dengan Engkau. Kami buka hati, buka mata, buka telinga kami. Supaya kami bukan
saja mendengar, tapi kami mau belajar bangkit dari segala kegagalan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau penolong yang setia, jawaban dalam hidup kami. Urapilah kami, bicaralah kepada kami, sehingga apa yang kami dengar saat ini bukan sekedar kami dengar, tapi kami mau belajar keluar dari segala keadaan, dan kami mau melakukan keinginan dan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Berbicaralah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan. Pagi ini sama-sama kita mau belajar firman Tuhan tentang tema bulan ini, yaitu rahasia pelipat gandaan dalam anugerah. Bulan ini kita dapat tema multiply. Pelipat gandaan, bagaimana terjadi pelipat gandaan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu tentu tidak seketika terjadi, tetapi itu ada proses yang berjalan dalam hidup kita. Kita lihat sama-sama 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang waktu itu sudah dilepas untuk memimpin satu jemaat. Jadi dia katakan bahwa apa yang aku ajarkan kepadamu. Jadi Timotius ini anak rohani yang sebetulnya papanya orang Yunani. Tapi karena dia punya nenek dan ibu yang cinta Tuhan, anak ini bertumbuh di dalam iman. Jadi dalam keluarganya, dia bertumbuh dalam iman dari teladan nenek dan ibunya. Kemudian dia lalu bertumbuh di dalam pelayanan karena bertemu dengan Paulus. Jadi saudara, kita lihat perkembangannya. Hidup dalam keluarga itu enggak main-main saudara. Itu dasar untuk kita tanamkan, untuk kita tabur dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita akan lihat saudaraku sekalian, dia bertemu dengan Paulus. Paulus mendidik dia, Paulus mengajar dia, kemudian Paulus angkat dia menjadi anak rohani. Dan bukan saja itu, akhirnya dia diajar, dilepaskan untuk kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Dan pada akhirnya menjadi pemimpin jemaat yang dipakai oleh Tuhan, sekalipun dia masih muda, atau bisa dikatakan sangat muda. Dari dia terima pengajaran di rumah, dia kemudian diajar lebih dalam pelayanan dari Paulus. Lalu dia terus berkembang, multiplikasi saudaraku sekalian. Berlipat gandaan dapat dia ajar orang-orang lain. Sampai kepada, kita tahu saudara, di dalam surat Timotius lah, bagaimana memilih pemimpin-pemimpin atau memilih diaken. Nah dari surat itulah, kalau kita memilih pemimpin, biasanya ada ditulis di situ, ada cara-cara atau ada sesuatu yang mesti diperhatikan. Mesti punya satu istri, dia bisa mendidik keluarganya, bisa dipercaya, tidak mulut bocor. Dia bisa memimpin rumah tangganya sehingga dia bisa memimpin orang lain. Bahkan pada akhirnya dikatakan mereka yang melayani itu akan mendapat kehormatan 2 kali lipat. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, pengajaran demi pengajaran terus dan terus meningkat sampai kepada satu titik, yaitu Timotius menjadi pengajar. Mengajar banyak orang, membangkitkan banyak pemimpin dalam hidupnya. Itu adalah pelipat gandaan. Saat ini kita mau belajar sama-sama dari hidup seseorang saudara, yaitu tentang Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab
Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, asal usulnya Naomi yang memiliki suami Elimelech itu asalnya dari Bethlehem. Tapi karena waktu itu terjadi kelaparan, mereka pindah ke Moab. Semua mereka miliki di Moab. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, itu semua mereka dapat di Moab. Mereka kejar keinginan-keinginan sehingga memuaskan diri mereka. Jadi hidup di luar Tuhan, saudaraku sekalian, pada akhirnya sia-sia. Mereka tinggalkan Bethlehem yang disebut juga rumah roti. Tinggalkan kehidupan dari persekutuan dengan Allah Israel. Lalu mereka pergi ke Moab, tinggal di antara orang kafir. Sehingga pada akhirnya Elimelech meninggal di sana. Lalu kemudian dia punya 2 anak laki-laki. Jadi sudah kehilangan gantungan dalam hidup daripada Naomi ini. Anak laki-lakinya lalu kawin dengan wanita Moab, Orpa dan Rut. Mestinya orang Israel tidak boleh, saudaraku sekalian, menikah dengan orang yang bukan orang Israel. Tapi karena sudah hidup campur aduk dengan orang-orang pergaulan demikian, sudah tidak ada batasnya. Sudah mau bilang apa lagi, terserah. Dan ini banyak kali orang tua lakukan. Merasa yang menikahkan mereka. Buat apa kita ikut-ikut? Terserah mereka. Apa yang mereka mau lakukan? Enggak bisa, saudara. Saudara salah kalau lakukan itu. Pilih jodoh bukan berarti hanya sekedar jatuh cinta. Pilih jodoh itu adalah pemberian Tuhan. Jadi mesti betul-betul tahu apakah itu betul dari Tuhan. Juga supaya orang tua ini betul-betul menjadi penasehat, memperhatikan. Karena apa? Orang tua ini, saudaraku sekalian, diberi tanggung jawab. Makanya disebut dalam Mazmur 127, anak itu upah dan warisan ilahi. Nah, hanya titipan buat kita, lalu kita tidak tanggung jawab. Lalu kita biarkan mereka mau bergaul dengan siapa saja. Kalau mereka mau pilih jodoh, terserah. Kita nggak usah ikut-ikut di dalamnya. Saudaraku sekalian, kalau itu yang kita lakukan, akhirnya mereka masuk dalam pergaulan buruk. Sia-sia hidup mereka. Dan saudara sudah punya tanggung jawab dan kita tidak bisa buat apa-apa di dalamnya. Hari ini saya mau berkata pada saudara, pilihan daripada Elimelech dan Naomi salah. Pergi di luar Tuhan. Pilih jodoh buat anak-anaknya salah. Karena menikah dengan orang yang bukan dalam Tuhan. Jadi perjalanan tambah lama, tambah salah, masuk dalam keterpurukan. Habislah Naomi. Gak punya suami, gak punya anak-anak, tinggal seorang diri. Saudaraku sekalian, makanya ada lagu berkata, ku cari damai hanya ada bila ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tidak ada tempat lain, saudara. Jangan keluar dari Bethlehem. Jangan tinggalkan Tuhan sekalipun dalam kesusahan. Akhirnya Elimelech meninggal, 2 anaknya meninggal. Saat itu baru Naomi sadar, gak bisa begini hidupku.
aku akan pulang ke Bethlehem. Seperti tadi kita dengar, anak bungsu itu pulang ke rumah Bapa. Saudaraku sekalian, waktu dia sudah siap-siap mau pulang, sudah berjalan dengan anak menantunya, 2 orang menantunya juga mau ikut dengan dia. Pada akhirnya Naomi berkata pada mereka berdua, saya sudah nggak punya apa-apa lagi, nggak punya siapa-siapa lagi. Kalaupun saya menikah hari ini, sampai kapan kamu tunggu anak kelahiranku? Umurmu sudah tua, saya sudah lebih tua, nggak mungkin. Artinya, kalau kamu ikut saya rugi. Saya tidak punya harta benda lagi. Pulanglah ke negerimu. Karena kamu masih punya keluarga, kami masih punya orang tua, kami tinggal di negerimu sendiri. Mendengar itu saudara, akhirnya Orpa ambil keputusan pulang ke negerinya. Dia cium mertuanya, mereka menangis dan satu dengan yang lain, lalu dia pamit. Dia pulang ke hidup lama, pulang ke Moab, habis itu cerita tentang Orpa selesai. Tutup sudah saudara, tidak pernah lagi ada nama Orpa. Dia masuk di Moab, itu kegelapan dan kekelaman hidupnya. Selesai sudah cerita tentang Orpa. Karena dia pulang di luar Tuhan. Saudaraku, kita lihat sama-sama. Lalu tinggallah Rut. Rut berkata, jangan paksa aku pergi meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi? Aku akan mengikut engkau. Bangsamu bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Hanya maut yang memisahkan aku dan engkau. Itu satu keputusan yang bodoh sebetulnya saudara. Keputusan yang dilakukan oleh Rut sebetulnya tidak umum dipilih. Kalau ada yang gampang, kenapa ambil jalan yang sulit? Pulang saja sudah, buat apa? Karena kalau dia ikut Naomi itu resiko besar. Naomi sudah tua, tidak punya harta benda lagi. Dia orang asing, janda. Kalau dia ke Israel itu buat dia sebetulnya bahaya, ancaman saudara. Karena orang Israel tidak akan terima orang kafir di tengah-tengah mereka. Akan terjadi ejekan, olokan, hinaan dan penolakan dalam kehidupannya. Sebab itu Naomi dengan keras berkata, pulanglah, jangan ikut aku. Karena tidak ada gunanya kamu ikut aku. Kamu tidak alami kesukaan daripada ikut aku. Saudara, kalau orang ikut Yesus, datang percaya pada Yesus, memang bisa jadi dia ketemu langsung dengan Tuhan. Tuhan bicara langsung kepada dia. Itu bisa terjadi atau ada juga pengalaman begitu. Tapi yang biasa saudara, orang datang dan percaya kepada Yesus biasanya lewat orang lain yang injili dia. Lewat satu orang yang terus datang bergaul dengan dia, memperhatikan dia, peduli kepadanya. Artinya orang ikut Yesus bisa terjadi saudaraku sekalian yang umum. Karena dia lihat orang ini berbeda dari orang lain. Jadi ikut Yesus, dia ikut dulu manusia yang dekat dengan dia. Dari orang ini dia kemudian kenal Yesus, percaya pada Yesus, dibimbing dan akhirnya dia bertumbuh di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan anggap saudara kita berkata, sudah jangan lihat saya, lihat saja Tuhan. Karena dia itu saja yang sanggup melakukan segala perkara. Betul saudara, itu 100% benar. Tetapi dari hidupmu, dari kesaksianmu, dari apa yang kau alami dalam kehidupanmu, itu satu berkat yang bisa menarik orang untuk berkata, saya mau ikut Yesus sebab saya lihat hidupmu. Bagaimana teladan hidupmu dalam keluargamu? Bagaimana teladan hidupmu dalam pekerjaan? Bagaimana teladan hidupmu pada saat kesesakan, kesukaran? Kenapa kau bisa bertahan? Kenapa kau bisa menyanyi saat sulit? Kenapa kau masih bisa sabar menanti
saat-saat terdesak dalam kehidupanmu. Dan saat itu dari teladan hidup saya dan saudara, orang kemudian datang dan percaya kepada Yesus. Itu yang dialami juga oleh Ruth. Ruth melihat kehidupan dari Naomi, sekalipun memang Naomi sudah meninggalkan Tuhan, tinggalkan Bethlehem, tapi hidup Naomi bersama dengan mereka. Ada hal yang berbeda mereka lihat. Apalagi pada waktu dia mau ambil keputusan untuk pulang. Orpa pikir ini saat terbaik saya pulang. Tetapi saudaraku sekalian, Ruth berkata tidak. Saya tidak akan meninggalkan engkau. Bangsamu bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Jadi sasaran ujungnya adalah aku mau percaya kepada Allahmu. Karena aku lihat hidupmu. Aku mau menerima, mengasihi bangsamu karena aku lihat hidupmu. Sebab itu saudara perhatikan baik-baik. Urusan menantu dan mertua. Kita ingin supaya menantu ini hormat pada kita. Dia tahu diri tinggal menikah dengan anakku. Kita tidak bisa tuntut menantu ini dan kita tidak mau berbuat baik pada dia. Kalau kita ingin menantu ini baik dengan kita, saudara, kita juga harus menabur. Menabur baik, kasih dan perhatian seperti anak kita sendiri. Karena kalau tidak, saudara, ini anak dan suami ini bisa mati tengah. Di sini ada mama, di sini ada istri. Dua-dua rebutan. Dia mau pilih mana, saudara? Pilih istri. Dia ingat ini mamanya yang membesarkan dia, melahirkan dia. Tapi kalau dia pilih mamanya, istrinya nggak bisa terima karena keadaan. Jadi ini akhirnya saudaraku sekalian terjepit di tengah, kesesakan dialami. Bagaimana? Saudaraku sekalian, makanya itu banyak sekali terjadi. Mertua dan menantu tidak bisa akur. Karena merebut satu orang kasih dan perhatian. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana Naomi bisa mengasihi mertuanya dan bukan bangsanya. Tapi karena dia katakan bangsamu itu bangsaku, aku menerima engkau, aku menerima juga bangsamu. Saudaraku sekalian, kita cinta anaknya, kita tidak bisa buang mamanya. Karena kalau tidak ada mamanya, nggak ada anaknya, saudaraku. Jadi dari awal siapkan hati untuk kita bisa menerima. Saya menerima dia jadi suamiku, artinya saya juga bisa mengasihi mamanya. Mama juga harus berkata, saudaraku sekalian, saya menerima menantu saya seperti anak saya sendiri. Kadang-kadang ini jadi pertentangan yang terus menerus, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak mengalah, kalau kita tidak mengubah cara berpikir. Puluhan tahun yang lalu, saya sudah pernah cerita mungkin ketika saya memimpin di dalam persekutuan di Surabaya, saudara. Satu keluarga, saya lihat fotonya anaknya punya anak laki 5 orang. Wah, mata saya besar gitu. Aduh, 5 orang. Dia tertawa. Karena memang dia tahu saya punya anak laki 3, saudara. Waktu itu masih kecil-kecil. Karena dalam pikiran saya kalau tidak punya anak perempuan, waduh sial saya. Pasti saya disia-sia sama menantu. Kan itu rumor begitu, saudara. Kalau tidak ada anak perempuan nanti disia-sia sama menantu. Jadi saya sudah pikir puluhan yang akan datang, saya ini bakal ditinggal sama anak dan disia-sia oleh menantu. Ketakutan yang sebetulnya nggak wajar, saudaraku. Lalu tante itu bilang begini, Bu Christine, kalau kamu mau menantu baik pada kamu juga harus baik pada dia. Kamu harus didik anakmu dari sekarang, beritahu pada mereka bahwa ikatan keluarga papa mama dengan keluarga itu tidak bisa diputuskan karena ada orang ketiga atau karena ada menantu di dalamnya. Anak ini harus menjadi perekat atau yang membawa istrinya untuk masuk dalam keluarga sehingga dalam keluarga yang penuh cinta, penuh damai. Saya
pikiran saya terbuka saudara. Karena saya melihat, lalu dia cerita. Anaknya tiap kali ingin membangun hubungan lebih jauh lagi dengan seorang wanita. Pasti terlebih dahulu dia berkata begini. Saya tidak bisa tinggalkan orang tua saya. Saya akan tetap mengasihi mereka. Saya akan bantu mereka tiap bulan. Karena waktu itu papanya serangan jantung saudara. Papa saya tidak kerja lagi. Jadi kami harus membantu papa mama saya. Jadi kalau kamu keberatan sekarang, sudah kita sampai di sini saja. Saya enggak mau bikin repot kamu lalu jadi beban dalam kehidupanmu. Dan saudaraku sekalian, istri-istri ini semua pada akhirnya lebih cinta mertua daripada mamanya, bukan karena tidak suka, tetapi mama ini kalau dengar cucunya sakit, dia nomor satu datang. Mereka ada kesulitan, sulit makan anak ini, rewel anak ini. Pasti anaknya bilang, "Mah, ini cucumu ada begini-begini." Langsung dia datang selesaikan saudaraku sekalian. Dan kalau sudah sampai di tangan oma, beres semuanya. Sehingga menantu-menantu itu melihat bahwa dia menabur kasih tanpa pamrih. Dan dia dicintai oleh menantu-menantu semua. Saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik. Kita mau orang melakukan sesuatu buat kita, kita juga mesti tabur. Jangan tuntut orang lain saja. Sehingga kita bisa menikmati mertua dan menantu yang penuh kasih. Saya memang gak punya anak perempuan, tapi saya punya 3 menantu saudara yang luar biasa. Kami menjadi satu keluarga. Saya lebih dekat sama menantu ini, omong kosong, cerita. Biar 2 sudah jauh saudara, terus kalau ada apa-apa, "Ma begini. Karena apa saudaraku sekalian? Karena kita mau membagi dengan hati tulus. Setiap menantu saya melahirkan, saya mesti ada di situ saudara. Saya terlebih dahulu, mereka lihat saya dulu pada waktu mereka melahirkan. Sulit bagaimanapun, sampai mantu saya yang di Australia sudah mau melahirkan 2 minggu lagi. Saya kemudian pergi bawa semua ramuan saudaraku sekalian. Saya rawat dengan baik. Karena saya anggap itu anak saya sendiri. Saudaraku sekalian, taburlah. Bukan soal uang, taburlah kasih, taburlah perhatian, tabur dalam kehidupanmu apa yang mereka butuhkan. Kalau kau punya lebih, kenapa kau tidak bisa kasih? Sehingga saudara, Ruth dan Naomi kita lihat keputusan dia mengambil keputusan untuk tinggal bersama Naomi, merawat Naomi, memperhatikan Naomi saudaraku sekalian. Itu satu keputusan kelihatan bodoh, tapi itu keputusan yang hebat. Dia melakukan ini semua saudaraku sekalian karena dia cinta Ruth, dia cinta bangsanya, dia cinta Tuhan teristimewa di dalamnya. Yang kita lihat saudaraku sekalian yang berikutnya, yaitu Ruth berkomitmen dan berintegritas. Dia ada janji. Dia berkata, "Kemana engkau pergi, di mana engkau berada, sampai maut memisahkan." Itu perjanjian. Dan bukan saja dia janji, dia lakukan dalam hidupnya. Bukan omong saja, tapi ada tindakan, ada integritas dalam dirinya saudaraku sekalian. Ingat baik-baik, saya dan saudara yang sudah menikah, ada perjanjian di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Apa kau menerima dia sakit, susah, senang, waktu berhasil, waktu bangkrut? Masing-masing tunduk kepala atau berkata, "Ya, saya bersedia." Kalau di gereja kita pasti bukan tunduk saja, bersuara saudara. "Ya, saya bersedia." Tapi hari-hari ini saat sulit, saat kehilangan pekerjaan, saat di PHK, saat sakit, apakah kita masih ingat janji itu? Aku berjanji, aku bersedia. Saudara tidak janji saja.
di hadapan Tuhan dan jemaat, tapi juga janji di hadapan Tuhan. Gak bisa berubah janji itu, saudaraku sekalian. Dalam keadaan apapun, Rut membuktikan dalam dirinya, dia janji, dia lakukan. Dia jaga mertuanya, dia pelihara mertuanya, dia perhatikan mertuanya tanpa pamrih. Dia tidak minta balasan. Naomi kan di rumah, dia yang kerja, dia yang pergi ke ladang. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dan dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudaraku sekalian, kita lihat di sini. Hati yang tulus, hati yang punya perjanjian dan dia mau melakukan perjanjian itu tanpa pamrih. Dia tabur sungguh kebaikan. Ada tangan Tuhan yang memimpin, yang menopang, yang menolong, yang membimbing dia. Secara kebetulan dikatakan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Oh, ini pasti Tuhan. Ini cara Tuhan. Ini kalau bukan Tuhan. Kita kadang-kadang berkata seperti itu, saudaraku sekalian. Sesudah itu baru kita lihat, itu betul-betul Tuhan yang bekerja di balik itu. Makanya dikatakan, habis hujan itu pasti ada pelangi kasih. Kebetulan dia datang, dia berada di bendang Boas. Dan itu adalah masih keluarga dari Elimelek. Saudara perhatikan. Bagaimana cara Tuhan memimpin seseorang yang sungguh-sungguh di luar batas rencana dan pemikirannya. Tak terduga semua jalan Tuhan. Satu misteri dalam kehidupan ini yang setiap orang harus melihat, saudaraku sekalian. Apapun yang terjadi, ada tiang awan dan tiang api yang memimpin kehidupanmu dan kehidupanku. Jangan terus lihat masalah, lupa kalau ada tangan yang menyertai dan yang memimpin saya dan saudara. Sehingga dia sampai di ladang Boas. Dia beritahu pada mertuanya, mertuanya tinggal di rumah, dia cari makanan untuk mertuanya. Dan yang dia lakukan itu, saudara, itu perbuatan atau yang dilakukan itu orang miskin. Jadi sesudah orang potong jelai itu, sisa-sisa yang jatuh itu yang dia pungut. Jadi kalau sisanya sedikit ya dia dapat sedikit. Kalau sisanya tidak ada ya sudah, dia tunggu sampai ada biar sedikit. Dan itu pekerjaan orang miskin, saudaraku, di tanah Israel. Tapi dia tidak malu melakukan. Bahkan dia punya sopan santun dan etika. Sebelum dia sampai waktu dia mau masuk ke ladang itu, Boas datang dan bertanya pada pekerjanya, siapa wanita itu? Oh iya, wanita dari Moab. Waktu dia datang ke tempat ke ladang ini, dia minta izin dulu. Apakah bisa saya berada di sini? Permisi, saya mau ambil sisa-sisa jelai. Dia tidak merasa malu karena jadi orang miskin pemungut jelai saja. Dia juga tidak rasa terhina karena keadaan yang sulit dia alami. Dia lakukan dengan tanggung jawab, dia lakukan dengan setia, dia lakukan dengan rajin. Itu dinilai oleh pekerjanya. Dia kerja dari waktu sampai sekarang ini dia tidak berhenti.
Kalau orang itu rajin saudara, hatinya tulus, tanggung jawab, pasti Tuhan memberkati. Jangan sudah susah lalu malas ngomel saja. Seperti orang punya 1 talenta itu. Lalu nggak mau bikin apa-apa, sembunyi itu dalam tanah. Ya jangan heran saudaraku sekalian. Kalau kita tidak mendapat apa-apa. Semut saja saudaraku. Maka kita semut itu jadi contoh. Semut itu dia mengumpulkan saat apa saja. Mereka tidak ada pemimpin, tapi terus bekerja sama. Kalau ketemu satu dengan yang lain ciuman, mereka simpan semua apa yang mereka bisa bawa rame-rame ke tempat gudang mereka. Saudaraku sekalian, memang sulit, tapi jangan malas. Memang sukar, tapi jangan ngomel. Memang dalam keadaan terdesak, tetapi tetap tanggung jawab. Kita minta Tuhan, makanya kita lihat. Lalu kemudian Boas berkata kepada Ruth, kepada mereka pekerjanya, nanti kalau kalian makan, ajak dia makan dan minum bersama kalian. Juga nanti kalau kalian potong, tinggalkan lebih banyak lagi buat dia. Supaya dia bisa pulang lebih cepat dan dia bisa bawa banyak. Saudara perhatikan. Orang yang punya perjanjian dan melakukan dengan tulus dan rajin, berkat Tuhan turun atas kehidupannya. Dia tabur kebaikan dan dia tuai saudara, kasih dan perhatian dari orang lain. Sehingga saudaraku sekalian, kemudian Ruth dipanggil oleh Boas dan Boas berkata, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu memungut jelai di sini saja. Nanti kalau hamba-hamba saya atau pekerja makan dan minum, mereka akan panggil kamu. Datang makan dan minum dengan mereka. Lalu Ruth berkata, Tuhan, kenapa Tuhan begitu baik pada saya? Saya ini kan orang asing. Maksudnya, saya ini orang tidak dipandang di dalam negeri, saudara Bapak. Saya ini kan bukan orang Israel. Kan dianggap hina dan rendah, saudara. Kenapa Bapak begitu baik pada saya? Itu kata Ruth sambil sujud. Lalu Boas berkata kepada dia, semua yang kamu lakukan kepada mertuamu, tinggalkan bangsamu, tinggalkan negerimu, kamu ikut mertuamu dan kamu lakukan pekerjaan ini untuk mertuamu. Semua orang di negeri ini sudah tahu apa yang kamu lakukan. Saudaraku sekalian, kita tidak perlu masuk koran, omong ini, cerita sana sini. Apa yang kita buat baik, pasti keluar pewangian, semerbak, wanginya perbuatan kasih perhatian yang kita lakukan. Tetapi juga kalau hal yang busuk, ya keluar juga busuk saudaraku sekalian. Dan tidak menyenangkan, akan menjadi pembicaraan banyak orang. Keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jangan bergaul dengan dia suka utang. Jangan bergaul dengan dia suka gosip. Jangan bergaul pada dia, kalau utang tidak mau bayar. Saudaraku sekali, yang busuk pun orang tahu, yang baik pun orang juga tahu. Makanya kita lihat bagaimana komitmen yang dilakukan oleh Ruth saudaraku sekalian. Dia melihat bagaimana Tuhan memimpin dia sampai ke bendang Boas. Dan dia boleh mendapat makan dan minum gratis di dalam dengan bersama hamba-hambanya Boas. Juga dia bisa pulang lebih cepat karena dia mendapat jelai lebih banyak daripada biasanya. Saudaraku sekalian, jaga baik-baik perjanjian yang sudah engkau buat dengan suamimu, dengan Tuhan. Perjanjian yang kita lakukan, kita tidak boleh saudaraku sekalian anggap enteng. Jadi kalau susah, kalau sudah bangkrut, ya sudah kita nggak cocok, bertengkar, berkelahi, akhirnya cerai. Jangan terus karena kesulitan hari-hari ini, lalu terus bertengkar. Kita nggak cocok lagi, mari kita bercerai saja. Sementara begitu anak-anak dengar saudara,
Betapa hancurnya hati anak-anakmu. Dia mau ikut siapa? Mau ikut siapa saudara? Bayangkan. Ikut mama, dia ingat papanya. Ikut papa, dia ingat mamanya. Akhirnya banyak luka dialami saudara. Hari-hari ini banyak orang bercerai. Karena tekanan hidup yang begitu berat. Saya dan saudara tidak boleh lakukan hal ini. Tidak boleh lakukan hal ini. Karena apa? Kita punya perjanjian. Perjanjian dengan kuasa dan darah Yesus. Bahwa di atas perjanjian itu diteguhkan oleh kuasa darah anak domba. Sebab itu saudaraku sekalian, komitmen yang dilakukan oleh Ruth sungguh-sungguh membuktikan dia tidak saja omong, tapi dia lakukan. Kalau dia dapat makanan lebih, dia akan bagi kepada mertuanya. Dia tidak makan sendiri, dia sisakan saudaraku sekalian buat mertuanya. Sehingga kita tahu pada akhirnya saudaraku sekalian, apa yang Ruth tabur kebaikan, tabur kasih, tabur perhatian, tanpa pamrih dia melakukan dengan tulus, dengan jujur. Itu dilihat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan saudara, dinilai oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tahu, kita baca Matius 1, ya Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, dan dari keturunan Daudlah lahir Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Taburan yang dilakukan oleh Ruth, taburan kebaikan, taburan kasih, taburan kesungguhan, taburan kehidupannya, mengasihi tanpa pamrih, cinta mertua, cinta Tuhan. Saudara jangan anggap sepele. Saya mau berkata pada saudara, apa yang kau tabur buat orang tua dan mertuamu, jangan saudara anggap itu percuma, tidak. Pasti ada upahnya saudaraku. Satu hari saya duduk diam-diam, saya terima kasih sama Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya ini gak punya apa-apa, tapi saya diberi anak-anak yang luar biasa, mantu yang luar biasa. Dan 2 di tempat lain, 1 tinggal bersama dengan saya. Saya lalu Tuhan ingatkan, kalau gak ada dia, saya kalau sakit itu saudara, dia langsung perhatikan. Mau bubur mah, dikerok, gosok perutnya sama minyak telon dan seterusnya. Kasih kaos kaki. Saudaraku sekalian. Lalu saya berpikir, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya punya anak 2 di tempat lain. Hanya 1 anak dan menantu di sini. Dan saya berkata, Tuhan, kau begitu baik. Dan saya terima kasih sama Tuhan. Saya lalu panggil dia. Saya berkata, terima kasih. Kau mengasihi mama begitu luar biasa. Sebab itu, apa yang mama bisa lakukan, mama mau lakukan buat kamu juga. Dan kami 2 berpelukan dan menangis saudaraku. Karena saya lihat, dia mengasihi saya dengan tulus. Waktu Pak Herman sakit, dia gendong saudara bawa ke rumah sakit. Karena waktu itu mereka semua tidak ada. Saudaraku sekalian, tanpa pamrih, kasih yang tulus. Dan saya percaya saudaraku sekalian, anak-anak yang mencintai orang tua dan menantu dengan mertua dengan sungguh, pasti dapat upah dari Tuhan. Saudara lihat Pak Arifin, menjaga 4 orang, 2 tantenya dan mertua dan mamanya, diberkati luar biasa. Saya lalu melihat saudara bagaimana Ruth diberkati Tuhan luar biasa. Dia masuk, dia dapat kehormatan masuk dalam silsilah. Menjadi silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Itu satu kehormatan. Namanya disebut di dalamnya. Dia menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Itu nilainya sampai kepada kekekalan. Itu upah. Karena dia komitmen
karena dia punya tindakan, karena dia beri dengan tulus. Dan saya percaya anak-anak yang cinta orang tua pasti diberkati. Menantu-menantu yang cinta mertua, saudaraku sekalian, tabur. Mungkin mertua atau orang tua tidak bisa balas sepenuh pada kamu, tapi Bapa di surga akan perhatikan. Akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, mari kita belajar saat ini untuk kita melihat saudaraku sekalian bahwa kita mau belajar menabur kebaikan dengan sungguh. Ya, menabur kebaikan dengan sungguh. Kemudian tetap setia, rajin melayani baik kepada sesama maupun juga kepada Tuhan. Tidak lelah untuk berbuat baik, tetap setia. Dan kita akan tuai berlipat kali ganda dan nilainya sampai kepada kekekalan. Mari sama-sama kita mau katakan, kita mau nyanyi El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Tak usah ku susah, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan engkau. Kudus hibur. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali lagi Tak kita usah mau ku takut. katakan, silakan. Tak Usah ku takut, Dia menjagamu. Haleluya. Tak usah ku bimbang, ku bimbang. Yesus peliharamu. Yesus peliharaku. Oh, haleluya. Tak Tak usah kau susah, susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah
kasih Bapa Surgawi. Kami ucap syukur. Mungkin di tengah tindasan, di tengah terjepitnya kami dengan segala keadaan seperti yang dialami Ruth. Kami minta ampun kalau kami mengomel, kami marah, kami bersungut-sungut, kami mau lari dari keadaan. Kami tidak terima kenapa ini semua terjadi. Kami datang kepadamu, kami mau katakan Tuhan, ampunilah kami, ampunlah kami. Karena dia wanita kafir tapi dia tahu jawaban di dalam Allah Israel. Pada saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Mari Engkau tolong kami. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami saat ini, kami mau tetap ambil satu keputusan dalam hidup ini. Kami mau cinta sesama, orang tua, keluarga. Kami mau cinta Tuhan lebih daripada segalanya. Kami mau tetap melayani Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Beri kami kesetiaan, kejujuran, kesungguhan hati. Dan kami percaya apa yang kami tabur selama ini, begitu banyak tekanan dan kesulitan, Engkau lihat kami tetap datang padamu, kami tetap rajin melayani, kami tetap memperhatikan mengasihi keluarga sekalipun masa sukar dan sulit. Kami percaya mata Tuhan memperhatikan, Engkau melihat semua yang kami lakukan, dan pada waktunya kami percaya kami akan menuai. Kami pasti menuai. Kami pasti menuai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena ketulusan, karena tanpa pamrih, karena kesetiaan, karena integritas dalam diri kami. Kami jujur berkata, Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang punya masalah. Angkat tangan saudara yang berada dalam masalah dan persoalan saat ini. Bapa Surgawi, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin dengan hati yang luka, hati yang tertekan, diambang perceraian, dalam kesulitan, tidak punya apa-apa lagi dalam hidup mereka. Banyak tangisan terjadi hari-hari ini. Tapi pada siang hari ini, biarlah kuasa dan urapan-Mu tercurah atas mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Urapan Roh Kudus, urapi mereka dengan kekuatan, urapi mereka dengan kesembuhan, urapi mereka dengan jalan-jalan terbuka. Semua penghalang perintang, kekuatan kuasa kegelapan yang mau menghalangi saya patahkan, saya tolak dari hidup mereka. Dan hari ini kami percaya mujizat masih bisa terjadi, mujizat pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Karena Allah menjaga kami, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan memberkati kehidupan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan terangkat ini hamba percaya adalah tangan-tangan yang mau berkata kepadamu Tuhan, kami percaya padamu. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mampu, Allah yang bisa, Allah yang sanggup. Itulah namanya El Shaddai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Bapak Ibu, jemaat sekalian yang sudah siap, mari perlahan-lahan kita angkat roti ini melebihi kepala kita. Roti ini adalah lambang. Ada satu pribadi yang mau rela mati untuk kita. Tubuhnya tercabik-cabik untuk memerdekakan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memperingati akan tubuh Kristus yang hari ini kita dimerdekakan, yang hari ini kita diadopsi menjadi anaknya. Dan dia berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan angkat anggur di tangan kananmu. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Ambil waktu sejenak. Mari kita periksa hati kita. Di tangan kanan kita ada darah. Dalam berupa anggur. Darah adalah kehidupan. Apakah ada kehidupan Kristus dalam kehidupanmu? Yang terpancar, memberkati orang di sekelilingmu. Biarlah anggur ini menjadi meterai, mengingatkan kita ada darah yang tercurah, membebaskan kehidupanmu dan kehidupanku dari dosa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Biarlah kita memperingati anggur ini sebagai darah yang tercurah. Dan dia berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan tak henti-hentinya dan tak habis-habisnya. Isi hatimu telah tersalurkan melalui penatua di tempat ini yang mengingatkan kami. Untuk kami tetap setia, untuk kami tetap fokus, untuk kami tetap tekun. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu mengorbankan dirimu untuk menebus kami. Biarlah kejadian demi kejadian dalam kehidupan kami ini boleh menjadi suratan yang terbuka. Karena namamu dimuliakan, ditinggikan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, warga kerajaan Allah, sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Pak. Kita akan bersafaat. Bapak Surgawi, Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan Engkau menjadi pertolongan bagi setiap keluarga dan warga kerajaan Allah dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau memberi, Engkau menyediakan wakil-wakil kerajaan Allah yang menyatakan kerajaan surga di bumi. Dan ada hamba-hamba Tuhan, para pemimpin rohani, dimanapun mereka ada saat ini, hamba-hambamu Tuhan di dalam melayani warga kerajaan Allah. Biarlah mereka menjadi konselor yang baik, yang benar, yang menyatakan isi hati Tuhan, menyampaikan, memberikan solusi daripada setiap pergumulan, permasalahan yang sedang dihadapi warga kerajaan Allah. Supaya kehendak Tuhan dinyatakan, kebenaran Tuhan diberikan. Berikan kelembutan hati bagi setiap warga kerajaan Allah yang dalam pergumulan dan persoalan. Untuk mendengar apa menjadi kehendak Tuhan. Untuk sabar, untuk setia dan bertekun di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong mereka. Apapun persoalan, permasalahan mereka.
Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa mulia, Bapa yang baik, yang penuh belas kasihan. Pertolongan itu turun memberkati setiap anak-anak kekasih-Mu. Secara khusus juga bagi para imam pemimpin keluarga. Biarlah Tuhan taruh integritas, kejujuran di dalam usaha pekerjaan mereka untuk mencari nafkah, memberkati keluarga, anak-anak keturunan mereka. Takut akan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bertekun di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak kehilangan perjanjian dengan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa diberikan atas setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Bukan hanya dikasih oleh Tuhan, tetapi mereka dikasih oleh manusia. Dan segala penghalang berkat itu dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak mereka juga menikmati berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Demikian juga untuk hubungan antara orang tua dengan anak cucu mantu, juga dengan para mertua mereka Tuhan. Kelembutan hati, kerendahan hati, biarlah mereka menjadikan Tuhan Raja di atas segala raja, Allah Gembala yang baik, sehingga mereka mendengarkan Tuhan. Segala perbantahan yang berusaha memicu perpecahan dalam hubungan, pernikahan, juga hubungan dalam keluarga antara cucu mantu dan anak cucu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak setiap penyusup di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan, kesehatan Tuhan berikan kepada mereka, sehingga semakin diberkati keluarga-keluarga kerajaan Allah dengan berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Belas kasihan, kemurahan hati, dan pengampunan itu ada di dalam setiap pribadi warga kerajaan Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat juga bagi lingkungan, bagi kota di mana Tuhan tempatkan, menjadi syafaat untuk menjadi lawatan Tuhan atas kota di mana mereka tinggal. Dan saat ini juga kami bawa Tuhan bangsa Indonesia, sebab Engkau ya Allah, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang mengampuni. Di saat kami berseru, kami mohonkan berkat untuk Indonesia. Ampuni dosa para pemimpinnya, ampuni juga dosa yang terjadi di bangsa Indonesia. Pulihkan Indonesia ya Bapa. Berkati Indonesia, lawat dengan belas kasih Tuhan, sehingga Tuhan segala upaya yang berusaha memecah belah NKRI, yang berusaha merusak kesejahteraan Indonesia, bahkan wabah, sakit, penyakit, bencana alam, singkirkan, dan perlindungan Tuhan terjadi atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia dan para pemimpinnya, diberkatilah para penduduknya. Hati yang keras dilembutkan, sehingga saat ini mereka ada di genggaman tangan Tuhan, ada di dalam keselamatan Tuhan, dan keselamatan daripada Allah terjadi atas Indonesia. Kami lepaskan salam dan berkat. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah para pemimpinnya, diberkatilah warga Indonesia. Bahkan segala kejahatan disingkirkan, dihancurkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
Biarlah lagu terakhir ini Tuhan adalah isi hati kami. Inilah isi hati kami, kami tetap bertaut dan terikat kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau kasih karunia, memberikan Engkau berkat perlindungan, memberikan Engkau pembebasan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami. Sama seperti di surga, ada sukacita, ada pembebasan. Bawa pulang benih yang terbaik hari ini, bagikan pada setiap orang, menjadi berkat dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Allah ini, bawa pulang. Haleluya, haleluya, amin. Warga Kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you.